Oke, aku akan merubah penampilanku biar aku nggak dihina lagi sama orang lain. Jika kamu berpikir seperti itu setelah mendapatkan hinaan dari orang, pengen kelihatan cantik itu normal, pengen terlihat bagus itu wajar. Yang gak wajar adalah ketika ini dilakukan secara berlebihan dan ekstrim, bukannya malah mempercantik, tapi justru malah sebaliknya, merusak diri sendiri. Oke, jadi kemarin kita membahas tentang seorang gadis dari Cina yang terobsesi untuk operasi plastik bahkan sampai 60 kali dan merubah wajahnya seperti boneka. Nah, sekarang kita bahas kenapa sih dia sampai terobsesi untuk melakukan 60 kali operasi plastik. Alasannya itu kenapa sampai dia mau memutuskan untuk menahan rasa sakit dari 60 kali operasi plastik yang dilakukan. Karena betapa bayangkan ngilunya seperti apa, sakitnya seperti apa dari proses operasi plastik yang dilakukan terhadap wajah dan juga tubuhnya. Yuk kita simak ceritanya. Jadi buat kamu yang belum kenal siapa itu Xiao Nana atau Little Z Nana atau kita sebut Nana, silakan kamu klik di video sebelumnya untuk tahu kronologi lengkap ceritanya seperti apa. Jadi singkatnya, aku kenalin lagi deh, Xiao Nana ini adalah seorang gadis dari Cina yang terobsesi untuk melakukan operasi plastik dan mereparasi wajah dan tubuhnya yang terlihat seperti boneka. Dan dia selama 3 tahun melakukan operasi sebanyak 60 kali dan dimulai dari usia yang sangat belia, yaitu 13 tahun. Kalau kita mikir orang operasi plastik 1-2 kali itu normal ya, tapi ini kok sampai 60 kali. Sebenarnya Nana ini kenapa sih? Apakah ada faktor tertentu yang mendorong dia untuk melakukan operasi plastik sebanyak itu? Dan kenapa dirinya? Apakah benar untuk kepuasan dirinya aja? Ternyata teman-teman, latar belakang Nana melakukan operasi plastik sebanyak itu dimulai dari bulian dari teman-temannya. Siapa di sini yang suka ngebully temannya? Lebih baik stop, hentikan sekarang, kali ini efeknya sangat berbahaya. Adakah dari kamu yang mendapatkan bulian dari teman kamu dalam hal fisik dalam hal ini? If this happen atau ini terjadi di lingkungan sekitar kamu, hentikan, karena efeknya sangat berbahaya sekali bagi kesehatan mental seseorang ataupun fisik seseorang. Oke, back to this story. Dan selain melakukan itu, teman-temannya juga memberikan nama yang memalukan kepada Nana ini, sehingga semakin membuatnya merasa malu dan tidak diterima oleh lingkungan sekolah dia. Dan inilah yang ternyata menjadi akar Nana ini semakin tidak percaya diri, semakin tidak bisa menerima apa yang dia punya, dan membuat dia berpikir, jika tidak ada sesuatu hal yang membaik dari penampilan saya, lalu maka keadaan tidak akan membaik. Dan operasi plastik ini bukan cuma dilakukan cuma sekali aja, tapi seperti yang aku sampaikan, selama 3 tahun pada momen selanjutnya, Nana sudah melakukan 60 kali operasi plastik yang bukan cuma di wajahnya aja, tapi juga di seluruh tubuhnya. Terus kenapa Nana gak memutuskan untuk berhenti operasi plastik padahal dia udah ngelakuin sebanyak 60 kali? Bukankah dia nyesel kalau tubuhnya kayak gitu jadinya? Kita sebagai penonton atau sebagai pengamat mikirnya seperti itu. Tapi apa yang dikatakan oleh Nana? Dia bilang, saya tidak akan puas dengan penampilan saya. Saya selalu berpikir bahwa saya akan terlihat lebih baik ketika saya melakukan operasi selanjutnya. Nah, ini teman-teman, dia tidak pernah merasa puas terhadap apa yang dia lihat di wajahnya dan di tubuhnya. Padahal kita lihat dia udah cantik, udahlah stop, segitu aja udah cukup. Kita lihatnya seperti itu. Tapi bagi orang yang mengalaminya, jadi ada salah satu gangguan mental disebut dengan body dysmorphic disorder, sudah pernah aku singgung sebelumnya. Jadi ini adalah gangguan mental yang menyebabkan seseorang merasa selalu kurang terhadap wajahnya, terhadap penampilannya, dia tidak pernah merasa puas terhadap itu. Dan salah satu cirinya adalah itu tadi, dia tidak pernah merasa puas, ditambah dengan selalu membandingkan fisiknya, dirinya dengan orang lain, selalu merasa cemas terhadap penampilannya, dan always want to be perfect, sehingga dia kecenderungan atau terobsesi untuk melakukan perbaikan terhadap dirinya dengan cara operasi plastik, mungkin suntik ini suntik itu, sampai menuju titik kepuasan dirinya yang pada dasarnya dia tidak pernah puas. Jadi alih-alih dia bertujuan untuk memperbaiki diri, untuk mempercantik diri, yang terjadi adalah itu justru semakin merusak dirinya. Banyak sekali kasus operasi plastik berkali-kali yang dilakukan, padahal kita lihat sebagai pengamat, udah cukup cantik kok itu, mendingan lebih baik operasinya berhenti aja, udah segini udah cukup. Tapi bagi orang yang mengalami hal ini, mereka akan merasa kurang dan terus. Makanya kadang-kala kita melihat orang yang bibirnya bentuknya aneh, kemudian hidungnya padahal udah bagus, tapi semakin lancip dan itu bentuknya tidak manusiawi, atau bentuk wajah yang aneh yang kita lihat dari berbagai macam operasi plastik yang dilakukan secara berulang-ulang, padahal kondisi dirinya itu baik-baik saja menurut orang lain. Tapi bagi orang yang mengidap ini, dia tidak pernah percaya
Meskipun orang lain berkata, kamu udah cukup cantik, kamu udah cukup ini, cukup itu, dia akan selalu merasa kurang, dan kurang. Hingga akhirnya seperti yang aku katakan tadi, tujuan dia memperbaiki diri, tapi yang terjadi adalah malah dia merusak dirinya dengan melakukan operasi berulang kali. Mencintai, merawat diri itu bagus banget, tapi jika sesuatu dilakukan secara berlebihan, sekali lagi ini tidak pernah baik. Apalagi sampai menyakiti diri sendiri seperti ini. Ini perlu diatasi ke psikolog mungkin, apabila ke psikolog mungkin tidak cukup, bisa ke psikiater. Di psikolog mungkin bisa dilakukan dengan CBT atau Cognitive Behavioral Therapy apabila ini masih bisa dikontrol, karena di sini akan dibantu untuk merubah cara pandang terhadap dirinya, cara dia berpikir tentang dirinya, seperti itu yang tentu butuh konsultasi atau ngobrol atau terapi secara berkala sama psikolog, karena yang dibutuhkan orang seperti ini bukan operasi plastik, tapi yang dibutuhkan adalah perbaikan dari dalam dirinya untuk menyehatkan mentalnya sehingga dia merasa cukup terhadap dirinya dan tidak terobsesi untuk operasi plastik yang bisa merusak dirinya. Dan kalau misalkan kita lihat dari akarnya, salah satu akarnya adalah dari omongan negatif orang, dari bulian orang lain. Seperti yang aku sampaikan, kita kadang-kala untuk mengatasi suara negatif dari diri kita aja udah susah ya. Kadang-kala kita butuh effort yang lebih, melakukan ini, melakukan itu. Jika divalidasi dari orang lain, omongan negatif dari dalam diri kita itu sendiri, suara negatif dari diri kita, makin jatuh numpuk toksiknya. Sehingga yang perlu kita lakukan, gimana kalau misalkan kita kebetulan ada di lingkungan yang toksik, lebih baik hindarkan diri kamu dari mereka, jauh-jauh dari mereka. Karena racun itu bukan untuk didekati, racun bukan untuk diminum, tapi racun untuk dijauhin. Jangan dekat-dekat, itu berbahaya. Jadi ini masalahnya itu bukan dari luar atau bukan dari penampilan kita. Penampilan memang penting, tapi akar dari problem ini adalah dari sini. Karena ketika dari dalam kita sudah kita perbaiki, cara pandang kita terhadap diri kita sudah kita perbaiki, semuanya akan baik. Tapi kalau sebanyak apapun kita merubah penampilan, tapi dari sini tidak pernah dirubah juga, kita masih negative thinking terhadap diri kita masih merasa tidak pernah cukup terhadap diri tanpa melakukan apa-apa, kemudian kita sering membandingkan diri kita sama orang lain terus-terusan, itu akan tetap aja sekalipun kita merubah fisik kita sekalipun. Seperti yang terjadi pada Nana ini, sebanyak apa dia merubah dirinya? 60 kali. Tapi apakah dia pernah merasa cukup terhadap itu? Tidak pernah. Jadi kalau misalkan kamu mendapatkan bulian dari teman-teman kamu mendapatkan hinaan dari teman-teman kamu, entah dalam bentuk apapun itu, oke, aku akan merubah penampilanku biar aku nggak dihina lagi sama orang lain. Jika kamu berpikir seperti itu setelah mendapatkan hinaan dari orang, itu normal. Karena aku juga pernah mengalaminya ya. Namun please listen to my story dulu, dengerin ceritaku dulu. Jadi aku pernah mengalami itu. Dulu badanku lebih besar daripada ini, dan sampai nggak kelihatan lehernya. Kamu bisa bayangkan, gini banget, double chin itu besar sekali, sama pipi aku sangat tembem. Dan itu membuat aku mendapatkan hinaan dari teman-teman aku dengan kata jumbo, gendut, dan pernah dikatain, mohon maaf, babi, seperti itu pernah. Dan kemudian aku sakit hati. Dan aku tipikal orang yang nggak pernah speak up kalau aku sakit hati, aku cuma mendem aja. Dan ini bukan cuma dari teman aku, tapi juga di lingkungan wherever I am, itu selalu dilihat, menurut aku, selalu dilihat aneh dan ditertawakan sama orang karena fisik aku kayak gitu. Ya kemudian aku merasa, oke, kalau aku memutuskan untuk merubah penampilanku dan lebih kurus daripada ini, aku nggak bakal dihina sama orang lain, aku akan merasa lebih baik, aku akan merasa lebih percaya diri lagi. Karena masalahnya adalah penampilanku sekarang. Dan hingga akhirnya aku menjadi lebih kurus daripada sebelumnya. Apa yang terjadi? Omongan negatif orang tuh masih ada, kata-kata hinaan itu masih ada aja, sekalipun aku lebih kurus daripada sebelumnya. Dan perubahannya cukup drastis juga pada waktu itu. Dan lagi teman-teman, ketika aku bilang tadi ya, ketika aku lebih kurus, aku pikir aku akan merasa lebih pede, aku merasa lebih menerima diri aku dan lain sebagainya. Aku pikir kayak gitu, tapi ternyata aku lupa di sini. Yang aku perbaiki cuma di luar aja, tapi dari sini nggak aku perbaiki. Aku nggak pernah ngasih apresiasi ke diri aku nggak pernah memberikan kata positif ke diri aku. Ketika melihat kaca, aku selalu mencerca diri aku. Kamu kok gitu sih wajahnya? Kok kamu nggak cantik dan lain sebagainya. Sehingga terjadi apa? Aku masih nggak percaya diri, aku masih merasa insecure, padahal penampilan aku sudah berubah. Jadi kalau kamu melakukan perubahan, bagus kamu melakukan diet, misalkan melakukan diet untuk lebih kurus dan lebih sehat. Tapi remember, di sini juga harus dirubah agar kamu lebih enjoy, agar kamu lebih happy terhadap apa yang ada pada diri kamu. Karena it's about what we feel tentang diri kita, tentang apa yang kita rasakan tentang diri kita, bukan cuma apa yang terlihat aja.
Kalau di sini kita sudah baik, apapun yang kita lihat itu akan menyenangkan dan indah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Cintai diri kamu, sayangi diri kamu. Aku selalu ngingetin, setiap mau tidur, tulislah di buku diary dan sejenisnya, jurnal syukur, apapun yang kamu lakukan hari ini, makanan apa yang kamu makan, kamu bersyukur terhadap itu, kemudian kamu diizinkan Allah untuk bernafas, dan melihat dunia ini dengan mata kamu sendiri, itu tulis semuanya, karena ini sangat membantu kamu untuk menerima apa yang kamu punya, sehingga hati kamu lebih lapang, dan kamu bersyukur, dan kamu lebih bahagia. Jadi seperti itu teman-teman, sampai jumpa di next video bersama aku Devi Puspita. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Sampai jumpa bersama aku lagi Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.